Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di channel Sobat Muda. Mudik, ya mudik, adalah rutinitas tahunan bagi umat muslim atau orang-orang Indonesia untuk bersilaturahmi dengan orang tua, saudara, kerabat, dan teman-teman. Ketika mudik, biasanya memakan waktu atau perjalanan yang sangat panjang. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menyebabkan gugurnya kewajiban paling utama kita, yaitu sholat. Menjalin silaturahmi, hukumnya wajib, tetapi sholat itu lebih utama dan yang paling wajib di antara yang wajib. Ketika mudik, banyak orang beralasan meninggalkan sholat karena capek, karena baju tidak suci, karena kotor, karena keringat, dan lain-lain. Padahal kita telah mengetahui bahwa kita akan menempuh perjalanan yang panjang. Kenapa tidak kita persiapkan untuk mengantisipasi hal tersebut, supaya kita tetap bisa melakukan sholat secara maksimal? Sobat muda, Islam adalah agama yang fleksibel, tidak pernah menyulitkan seseorang ketika akan melakukan ibadah, sehingga banyak rukhsah atau keringanan yang diberikan agar dalam kondisi apapun kita tetap beribadah kepada Allah. Sobat muda, berikut saya akan menjelaskan tata cara sholat di dalam perjalanan atau musafir. Sholat di dalam perjalanan bisa mendapatkan keringanan apabila yang pertama, perjalanannya bukan untuk maksiat. Yang kedua, ulama-ulama terdahulu berpendapat perjalanan yang kita tempuh untuk mendapatkan keringanan melakukan sholat, yaitu minimal kurang lebih jaraknya 80 km. Tetapi dewasa ini, di zaman yang serba canggih, jarak bukanlah patokan ataupun pegangan utama dalam melakukan rukhsah sholat. Yang menjadi pegangan utama untuk melakukan rukhsah sholat adalah waktu yang kita tempuh. Apakah waktu yang kita tempuh melebihi 2 waktu sholat ataukah tidak melebihi 2 waktu sholat? Dulu 80 km bisa memakan waktu yang cukup lama, bisa berjam-jam bahkan berhari-hari, karena tidak adanya sarana dan prasarana yang cepat untuk menempuh jarak tersebut. Sehingga 80 km menjadi patokan dasar untuk melakukan rukhsah sholat. Sedangkan sekarang, jangankan 80 km, ratusan kilometer, bahkan ribuan kilometer itu bisa ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Jadi, untuk masa sekarang, yang menjadi pegangan untuk melakukan rukhsah sholat adalah waktu yang kita habiskan di dalam perjalanan, bukan jarak perjalanannya. Seperti contoh, yang pertama, Ibnu mudik dari Jakarta ke Surabaya. Dia mudik menggunakan bis, sehingga waktu yang dia tempuh kurang lebih 24 jam. Maka Ibnu boleh melakukan rukhsah sholat. Yang kedua, Qadir mudik dari Jakarta ke Surabaya. Dia mudik menggunakan pesawat, sehingga waktu yang dia tempuh hanya kurang lebih 2 jam. Maka Qadir tidak berhak melakukan rukhsah sholat, walaupun jaraknya sama dengan Ibnu, tetapi waktunya yang ditempuh tidak sama dengan Ibnu. Sobat muda, berikut ini saya jelaskan beberapa cara rukhsah sholat di dalam perjalanan. Yang pertama, sholat jamak. Jamak artinya kumpul. Sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat di dalam satu waktu. Contoh,
Sholat duhur dan asar dilakukan di waktu sholat duhur atau sebaliknya. Sholat jamak dibagi menjadi dua. Yang pertama, jamak takdim. Takdim artinya awal atau lebih dulu. Sholat jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat di dalam satu waktu yang pertama. Contoh, sholat zuhur dan asar dilakukan di waktu sholat zuhur. Sholat maghrib dan isya dilakukan di waktu sholat maghrib. Yang kedua, jamak takhir. Takhir adalah belakangan. Jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat di dalam satu waktu sholat yang terakhir. Contoh, zuhur dan asar dilakukan pada waktu sholat asar. Maghrib dan isya dilakukan pada waktu sholat isya. Cara melakukan sholat jamak yaitu yang pertama, sudah di dalam perjalanan. Artinya sholat jamak tidak bisa dilakukan kecuali kita sudah di dalam perjalanan. Tidak bisa sholat jamak dilakukan ketika kita masih di dalam rumah. Yang kedua, belum sampai ke tempat tujuan. Yang ketiga, khusus jamak takhir diniatkan ketika masuk waktu yang pertama. Contoh, Ibnu naik bis jam 7, kemudian bis istirahat jam 11 dan berangkat kembali jam 11.30. Estimasi istirahat kembali adalah jam 4. Sudah pasti jam 12 atau ketika zuhur tiba Ibnu di dalam bis, maka diniatkan dalam hati akan melakukan jamak takhir zuhur di waktu asar. Berikutnya, dahulukan sholat yang punya waktu. Ketika jamak takhir antara zuhur dan asar melakukan sholat zuhur di waktu asar, maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah sholat asar, karena sholat asar yang memiliki waktunya. Kemudian dilanjut dengan sholat duhur. Berikutnya, tidak diselingi dengan zikir atau baca Al-Quran dan lain sebagainya. Antara sholat dilakukan secara terus-menerus atau langsung. Iqomah dilakukan pada setiap sholat. Ketika selesai sholat yang pertama, lalu akan berdiri untuk sholat yang kedua, maka dilakukan iqomah. Sobat muda, rukhsah yang kedua adalah sholat qashar. Qashar artinya adalah ringkas. Sholat qashar adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti zuhur, asar, dan isya. Zuhur 4 rakaat diringkas menjadi 2, asar 4 rakaat diringkas menjadi 2, isya 4 rakaat diringkas menjadi 2. Antara jamak dan qashar bisa dilakukan keduanya secara bersamaan ataupun hanya salah satunya. Bisa jamak saja ataupun qashar saja. Rukhsah yang ketiga adalah sholat lihurmatil waktu. Sholat lihurmatil waktu adalah sholat yang dilakukan di dalam perjalanan dalam kondisi apapun, baik duduk ataupun berdiri, baik suci ataupun tidak, baik menghadap kiblat ataupun tidak. Sholat lihurmatil waktu biasanya dilakukan hanya dengan isyarat, baik berupa gerakan ataupun kedipan mata, menandakan perpindahan pergerakan sholat. Bacaannya sama dan rakaatnya pun sama. Tidak ada potongan, tidak ada ringkasan untuk sholat lihurmatil waktu. Sholat lihurmatil waktu dilaksanakan tetapi tidak menggugurkan kewajiban sholat yang asli. Contoh, ketika masuk sholat duhur, kita niat jamak takhir, lalu kita sholat lihurmatil waktu, yaitu sholat duhur, karena menghormati waktu duhur. Karena sholat duhur ditarik ke asar, sehingga zuhur tidak ada sholat. Oleh karena itu, kita melakukan sholat lihurmatil waktu.
4. Qadha sholat. Qadha adalah mengganti. Qadha sholat adalah mengganti sholat yang tertinggal. Contoh, ketika masuk zuhur, kita lupa tidak meniatkan zuhur untuk di jamak takhir. Sampai akhirnya waktu zuhur pun habis. Maka zuhur tidak bisa dijamak dengan asar. Maka jatuhnya sholat zuhur tersebut adalah qadha. Sholat qadha bisa dilakukan kapan saja, walaupun di dalam waktu sholat yang haram atau waktu tahrimil sholat. Wallahu a'lam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.